Hai, jadi dalam video kali ini aku akan menjelaskan tentang source code atau sintak dari website SPK pemilihan produk asuransi yang sudah aku buat menggunakan Laravel PHP Framework. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan pada bagian controller terlebih dahulu. Jadi total aku membuat 4 controller, yaitu ada kriteria controller, subkriteria controller atau sebenarnya alternatif controller, yang ketiga ada produk controller, dan yang keempat ada hitung controller. Lalu di sini ada bagian web PHP yang dimana web PHP ini tuh memuat root yang aku gunakan gitu kan. Seperti yang terlihat di sini ada root get, root resource, lalu root get juga gitu. Jadi root get itu digunakan ketika kita ingin mengambil data dari server tanpa melakukan perubahan pada sisi server, sedangkan root resource digunakan untuk membuat HTTP lengkap yang terkait dengan operasi CRUD atau create, read, update, delete. Oke, selanjutnya di sini kita melihat kriteria controller ya. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi bahwa kriteria controller ini menggunakan root resource yang dimana pada kriteria controller ini terdapat operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Seperti yang terlihat di sini ada public function index, public function create, public function store, lalu public function show, public function edit, public function update, dan public function destroy. Jadi masing-masing dari public function ini memiliki fungsinya masing-masing. Seperti itu. Seperti public function create ini digunakan untuk membuat fungsi CRUD yaitu create gitu kan, create data, membuat data gitu. Lalu store yang fungsinya untuk menyimpan data yang sudah kita buat. Lalu edit yaitu digunakan untuk mengedit data gitu. Lalu update itu mengubah data jika memang ada suatu kesalahan, kita bisa mengubah data tersebut dengan menggunakan function update ini. Dan yang terakhir destroy atau hapus gitu. Lalu ada subkriteria controller atau alternatif controller, isinya juga sama seperti kriteria controller karena subkriteria controller ini menggunakan root resource gitu. Lalu ada produk controller juga sama menggunakan root resource gitu. Lalu yang terakhir ada hitung controller yang digunakan untuk menghitung SPK atau sistem pendukung keputusan pada pemilihan produk asuransi yang sudah aku buat. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke bagian model. Di sini ada 3 model yang aku buat, yaitu kriteria, produk, subkriteria atau alternatif gitu ya. Kita lihat kriteria ini digunakan untuk jadi model kriteria ini tuh digunakan untuk menyimpan data gitu ya. Jadi kita lihat tampilan website SPK-nya dulu. Di sini kita login terlebih dahulu ya. Kita lihat pada bagian kriteria. Jadi model kriteria itu jika kita klik tambah data di sini kan akan muncul 3 kolom yang harus kita isi gitu ya. Jadi 3 kolom ini tuh wajib kita isi gitu ya. Dan 3 kolom ini tuh dibuat menggunakan fungsi ini gitu, menggunakan app model kriteria itu, yang dimana ketika kita lihat fill label ini kan berarti kayak ini tuh harus diisi gitu ya, atau mungkin jadi kita tuh memperbolehkan user untuk mengisi gitu ya, mengisi bagian kriteria ini gitu. Yang fungsi ini tuh juga menyambung pada kriteria controller, yaitu pada bagian store ini. This validate request, kode required, nama required,
bobot required yang berarti kode nama dan bobot itu harus diisi. Jadi kolom ini kode nama bobot harus diisi, tidak boleh kosong seperti itu. Contoh kita mengisi kode ini 2 gitu ya, terus kita simpan gitu. Nanti bakal ada keterangan the nama field is required, the bobot field is required gitu, yang artinya kolom nama dan kolom bobot ini tuh harus diisi gitu. Kita kembali tuh, selanjutnya masuk ke bagian model subkriteria atau alternatif gitu ya. Pada bagian model subkriteria atau alternatif ini juga sama, fungsinya seperti model kriteria. Jadi model kriteria ini itu kalau kita lihat di bagian itu pada bagian ini gitu ya. Ini kita misal contoh tambah data gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, total ada 6 kolom, ada 6 isian yang harus kita isi gitu ya, ada 6 kolom yang harus kita isi gitu kan. Fungsinya juga sama. Ketika misal kita menuliskan nama kita di sini, misalkan kita menuliskan nama di sini gitu ya, tapi kita cuma ngisi namanya doang gitu, terus kita simpan gitu. Nanti pada bagian C1, C2, C3, C4, C5 atau C1, C2, C3, C4, C5 itu nama lain dari kriteria gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan ada nih C1, C2, C3, C4, C5 yang berarti C1 usia, C2 jenis kelamin, C3 pekerjaan, C4 pendapatan, C5 tinggi dan berat badan gitu. Jadi misalkan kita contoh tambah data lagi ya. Misalkan kita tambah gitu, kita simpan. Bakal ada tulisannya C1 field is required, C2 field is required, C3, C4, C5 dan tulisannya tetap sama, field is required, yang artinya ya kolom-kolom ini semuanya harus diisi seperti itu. Selanjutnya pada bagian model produk juga sama, fungsinya seperti itu, seperti kriteria dan subkriteria gitu ya. Kalau kita lihat di bagian websitenya, produk itu memang aku jadi produk asuransi ini sudah aku tambahkan secara manual gitu ya. Jadi ketika ada pengguna yang mengakses website ini, mereka tuh tidak bisa melakukan CRUD gitu. Mereka tidak bisa melakukan edit dan update data. Jadi mereka hanya bisa menambahkan dan menghapus seperti itu. Pada bagian produk controller juga aku hanya memasukkan bagian CRUD tapi pada websitenya aku hanya menggunakan fungsi create dan delete seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke bagian views. Views ini aku membuat beberapa bagian gitu ya. Jadi ada kriteria, ada produk, ada SPK, ada subkriteria, dan ada layout gitu ya, yang masing-masing memiliki bagiannya gitu. Kayak kriteria di sini ada create blade.php, ada edit.blade.php, dan ada index.blade.php gitu. Oke, yang pertama ada kriteria create.blade.php. Seperti ini sintaknya gitu. Jadi sintak yang ada di views bagian kriteria create ini adalah fungsinya untuk kita menambah kriteria. Jadi kalau misalkan di website itu contohnya seperti ini tampilannya, kita klik tambah data. Nah ini itu adalah bagian create. Seperti kita lihat di sini juga tulisannya kriteria create gitu ya. Ini kriteria create gitu, karena fungsinya adalah create.blade.php. Misalkan kita kembali gitu, terus kita klik action ini yang berarti ini tuh edit gitu ya. Nanti di sini berubah jadi kriteria satu itu ID, karena tadi tuh aku ngekliknya nomor 1 gitu. Misal aku klik nomor 3 gitu ya. Nanti di sini juga berubah kriteria /3/edit gitu. Jadi edit ini juga fungsinya sudah aku buat pada bagian views kriteria, yaitu edit.blade.php ya, dan index
seperti ini. Indeks ini itu kalau misalkan kita lihat di bagian website itu berada di bagian awal ini tuh indeks. Jadi semua yang ada di sini itu indeks, dari mulai tombol tambah data, kolom nomor, kode, nama, bobot, dan action itu berada di dalam satu source code, itu namanya index.blade.php. Seperti yang dilihat ya, ada tambah data, button primary, tambah data, itu tambah data, terus ada teks kriteria, ada tabel ya, ada kolom juga, ini kolom yang tadi nomor, kode, nama, bobot gitu. Selanjutnya ke bagian subkriteria create gitu ya. Misalkan kita ke subkriteria create, di bagian subkriteria create juga sama seperti kriteria create.blade.php. Kalau misalkan kita buka di websitenya itu seperti ini. Jadi bagian tampilan awal ini itu adalah fungsi dari index.blade.php. Lalu ketika kita klik tambah, tampilan yang muncul di sini, tampilan ini itu adalah fungsi dari create.blade.php. Nih, seperti dilihat di sini ya, subkriteria /create gitu. Tapi kalau misalkan semisal kita memilih nomor 5 misalnya, kita pilih actionnya itu edit gitu. Nah, tampilan yang ada di sini itu adalah fungsi dari edit.blade.php. Seperti itu. Sini juga kita bisa update subkriteria gitu kan. Sini kita kembali. Selanjutnya ada views produk ya, sama fungsinya juga di views produk itu juga ada 3 file ya, file PHP, ada create, edit, dan index gitu. Kalau misalnya kita lihat di website itu seperti ini. Sama tampilan awal yang berada di sini tuh ini fungsi dari index.blade. Kita tambah data, ini itu nanti masuk ke bagian create produk create.blade.php gitu ya. Terus kalau misalkan kita kembali, misalkan kita, karena aku mematikan action edit, jadi di sini cuma ada action yang bisa dilakukan cuman delete gitu. Jadi pada bagian edit ini jadi pada bagian edit ini karena aku mematikan tombol, jadi aku karena di website ini aku cuman menampilkan ini actionnya itu action delete gitu ya. Kalau misalkan ini ada tulisannya apakah kamu yakin data ini akan dihapus, kalau misalkan kita batal ya nanti dia nggak jadi dihapus gitu ya. Lah kalau misalkan kita lihat di source code-nya itu fungsi button edit ini itu aku matikan gitu, aku komen, jadi nggak ada gitu. Jadi semisal ini fungsi ini aku nyalakan, ini ya, ini nanti tombolnya jadi ada. Sorry, sepertinya ada kesalahan. Tuh. Jadi nggak usah deh, komen aja. Nah, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Fungsinya sama, cuman pada bagian produk ini aku hanya menggunakan actionnya itu cuman delete aja gitu. Selanjutnya kita masuk ke views SPK. Jadi di views SPK ini aku hanya membuat 2 file, dan 2 file ini juga berbeda dari 3 file sebelumnya gitu ya. Dari 3 file sebelumnya gitu. Di bagian SPK aku hanya membuat 2 file, yaitu hitung.blade.php, yang dimana kalau misalkan kita lihat
versi websitenya itu adalah ini, jadi ada bobot, ada normalisasi, ada hasil SPK. Ini itu tampilan dari fungsi hitung, yang dimana ya bisa lihat ya, hitung.blade.php itu ada bobot, terus ada hasil SPK gitu ya. Sedangkan ini bagian normalisasi ini itu kita dapatkan dari fungsi yang berbeda, dari file yang berbeda, yaitu normalisasi.blade.php gitu ya. Jadi tabel normalisasi yang muncul di website ini itu dihasilkan dari file bernama normalisasi.blade.php gitu ya. Jadi aku pisah gitu antara hitung dan normalisasi gitu ya, karena aku menggunakan metode SAW gitu ya. Aku menggunakan metode SAW dimana semuanya itu benefit gitu ya. Jadi aku di normalisasi ini jadi bobot atau kriteria yang udah aku masukin di sini itu sebenarnya semuanya itu tipenya benefit, nggak ada yang cost gitu ya. Jadi usia itu benefit, jenis kelamin benefit, pekerjaan benefit, pendapatan benefit, tinggi dan berat badan pun benefit gitu. Nah, jadi di source code ini juga aku mematikan ini tuh, sebenarnya aku komenin itu fungsi untuk membuat perhitungan jika kriterianya kamu itu jika kriterianya itu ada yang cost gitu ya. Tapi karena punya aku itu benefit semua, jadi ya udah aku komen aja ini fungsi ini tuh aku komen gitu. Jadi ini cuma terisa yang benefit semua gitu kan. Di hitung controller juga aku memasukkan perhitungannya gitu. Jadi yang kita lihat di sini, yang dilihat di sini ya, bobot 0,25, 0,25, 0,25, 0,15 dan 0,1 itu didapatkan dari ini, fungsi ini, penjumlahan gitu ya. Jadi bobot pada kriteria itu kita jumlahkan semuanya, jadi 5, 5, 5, 3, 2 itu kita jumlahkan dan akan mendapatkan hasil 20 gitu ya. Jadi cara ngitungnya itu 5 dibagi 20 gitu. 5 dibagi 20 itu akan menghasilkan bobot 0,25. Selanjutnya 5 dibagi 20 juga akan menghasilkan bobot 0,25 dan ini 3 dibagi 20 akan menghasilkan bobot 0,15 dan ini 2 dibagi 20 akan menghasilkan bobot 0,1 gitu ya. Terus normalisasi ini fungsi-fungsinya ya, ini fungsi-fungsinya. Terus ini normalisasi, di bagian normalisasi seperti aku bilang, karena aku semuanya tuh benefit, nggak ada yang cost, jadi ini fungsinya aku matiin. Terus ke hitung. Nah, jadi sebenarnya fungsi yang ada atau source code yang ada di file ini itu sebenarnya menggunakan metode waspas gitu ya. Tapi karena aku milihnya udah pakai metode SAW, jadi ini tuh sebenarnya fungsi-fungsi WPM dan fungsi QI ini tuh sebenarnya fungsi dari bagian dari metode waspas gitu. Tapi karena aku menggunakan SAW, jadi WPM dan QI ini aku komen, jadi aku cuman menampilkan perhitungan hasil SAW-nya aja gitu. Nih, jadi misal kita buka ya Excel. Nah, nih bisa dilihat ya, semuanya tuh sama, itu bobot 0,25, 0,25, 0,25, 0,15, terus 1 gitu ya. Terus normalisasinya juga sama, 0,8, 0,8, 0,4, 0,4, terus 0,8, ini sama perhitungannya gitu. Terus
selanjutnya ada Goen 0,211, 0,81. Tapi ini nama ini yang di bawah ini emang aku sengaja tambahin satu lagi biar jadi 55, kriterianya 5, alternatifnya 5. Tapi kalau di Excel emang belum aku tambahin. Cuman dari keempat nama yang udah ada di Excel ini, kayak Doki, Goen, Sojourn, dan Marin, itu hasilnya semuanya sama gitu, dan hasil SPK-nya pun sesuai gitu, 0,64, 0,77, 0,74, dan 0,63 gitu. Yang dimana kalau misalkan kita lihat versi di Excel-nya itu nama alternatif yang mendapatkan hasil paling tinggi itu diraih sama Goen. Di sini kan sama kan 0,77 gitu sih. Terus ada satu bagian diffuse juga yang aku buat gitu ya. Jadi aku buat satu folder lagi namanya layouts gitu. Jadi layouts ini tuh fungsinya jadi ini tuh sebenarnya template admin yang dipecah gitu ya. Jadi biar gak terlalu panjang, jadi ini tuh dipecah jadi beberapa bagian gitu. Dah ini app.blade.php ini tuh fungsi yang kalau misalkan kita lihat di versi websitenya itu, ini fungsi buat kita login sama logout. Jadi ini kita kan bisa logout nih, ini kita klik logout kan. Nah ini jadi fungsi ini, tampilan ini itu berasal dari sini itu, berasal dari sini juga ada sih. Iya, jadi ini tuh template admin yang udah dipecah biar gak terlalu panjang gitu ya. Yang kalau misalkan kita ngelihat ini tuh kita harus login dulu. Nah ini tampilannya ini. Jadi ini tuh diambil dari, jadi ini tuh hasil dari fungsi master.blade.php seperti itu. Oke, kurang lebih sekian penjelasan tentang source code website SPK pemilihan produk asuransi yang udah aku buat. Sebelumnya mohon maaf jika memang penjelasannya kurang bisa dipahami atau terlalu cepat atau kekurangan yang lain. Semoga tetap bisa membantu. Terima kasih. See you di next video. Bye bye.